Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih akan menjelaskan sedikit mengenai materi memori, sensasi, dan persepsi, yaitu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Mari simak. Yang pertama adalah memori atau ingatan, merupakan proses penyimpanan informasi baik maupun buruk sesuai yang telah ditangkap oleh panca indera organisme. Memori ini tersendiri adalah sebuah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori memiliki atau melewati 3 proses. Yang pertama, pengerekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua adalah penyimpanan, yaitu merupakan berapa lamakah informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa, dan di mana. Yang ketiga adalah pemanggilan, yaitu dalam bahasa sehari-hari, yaitu untuk mengingat lagi, untuk menggunakan kembali informasi yang sudah disimpan tersebut. Manusia sebagai makhluk yang memiliki memori atau ingatan berkapasitas sangat besar. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memanfaatkan kapasitas tersebut semaksimal mungkin. Banyak orang yang memanfaatkan memori hanya sekedarnya saja, sehingga masih banyak ruang-ruang dalam memori tersebut tidak terisi dan tidak digunakan dengan lebih baik. Struktur dari memori dapat dibedakan menjadi tiga sistem, yakni sistem ingatan sensorik, merupakan ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Dari setiap panca indera memiliki satu macam memori sensorik. Memori sensori adalah informasi sensori yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Jadi, dalam diri manusia ada beberapa macam sensori motorik, yaitu sensori motorik visual atau penglihatan, sensorik motorik audio atau pendengaran, dan sebagainya. Memori sensori memiliki durasi yang cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Sebagai contoh, kita akan melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit saja. Meskipun perhatian kita tertuju oleh sesuatu yang telah kita lihat, itu akan segera terlupakan oleh sesuatu yang lain yang menurut kita lebih menarik, yang diantara sekian banyak yang telah tertangkap oleh indera penglihatan. Yang kedua adalah sistem ingatan jangka pendek, adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya bertahankan selama informasi masih dibutuhkan. Ingatan jangka pendek adalah tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Ingatan yang masuk dalam informasi memori sensori akan dilanjutkan kepada ingatan jangka pendek. Memori ingatan jangka pendek akan berlangsung lebih lama dari ingatan sensori. Yang ketiga adalah ingatan jangka panjang, yaitu suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, dalam informasi ini sanggup bertahan dalam durasi yang cukup panjang. Kapasitas yang dimiliki dalam ingatan jangka panjang tidak terbatas. Memori jangka panjang adalah gudangnya informasi yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah sensasi. Berasal daripada sense yang artinya penginderaan, yang dapat menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, ataupun konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sensasi atau alat indera manusia ada 5, yang mana dikenal dengan sebutan panca indera. Panca indera adalah
dalam menerima informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 indera penerima yang mana sesuai dengan sumber informasinya. Sumber informasi berasal dari dunia luar atau eksternal, atau dalam diri manusia atau internal. Informasi dari luar indera oleh ekstroseptor, misalnya adalah telinga dan mata. Informasi dari dalam indera oleh inerseptor, misalnya adalah sistem peredaran darah, dan gerakan tubuh kita sendiri diindra oleh proprioseptor, misalnya adalah organ vestibular. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi. Ketika ada 2 orang atau lebih yang sedang berkomunikasi untuk menangkap suatu simbol yang sama, baik secara visual maupun lewat pendengaran, ada kemungkinan mereka akan memiliki pengertian yang berbeda. Nah, inilah yang akan disebut dengan persepsi. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan oleh seseorang dalam memahami informasi, dalam memahami lingkungannya. Komunikasi timbul karena seseorang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi ini membuat seseorang sama pengertiannya dengan orang lain, dan ada kemungkinan berlainan karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat seseorang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan atau perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan persepsi oleh orang-orang dalam memahami informasi tersebut. Secara umum, faktor utama yang dapat mempengaruhi persepsi adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal yang meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi atau pengharapan. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi tampakan luar, sifat dari stimulus, dan situasi dari lingkungannya. Proses terjadinya persepsi yang pertama yakni dikenal dengan tahap kealaman atau proses fisik, yakni proses ditangkapnya suatu stimulus atau objek oleh panca indera atau reseptor. Yang kedua adalah tahap fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera kepada saraf sensori ke otak. Tahap ketiga adalah proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu akan mengerti, menyadari, dan dapat menafsirkan hal tersebut. Yang keempat adalah hasil dari yang diperoleh dari proses persepsi, yakni akan berupa tanggapan ataupun kesan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.